Surat Yusuf telah kita baca. Harapannya semoga huruf demi huruf, ayat demi ayat yang telah kita baca bersama tadi menjadi wasilah Allah takdirkan kita termasuk yang dirindukan surga. Karena berkali-kali disampaikan oleh para guru kita, al-jannatu mustaqun li arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 orang. Di antara yang dirindukan surga adalah orang yang talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mengimani Al-Quran, orang yang mau duduk di majelis Al-Quran, orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Dan saya yakin insya Allah ayah bunda bapak ibu kita berusaha menjadi orang yang selalu dan berusaha untuk bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga harapan dan cita-cita kita menjadi hamba Allah yang dirindukan Al-Quran, dirindukan apa tadi? Dirindukan surga melalui wasilah Al-Quran yang kita baca bersama-sama. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, surat Yusuf pertemuan yang lalu setelah berkumpul Nabiullah Yusuf bersama dengan keluarganya, lalu keluarga besar Nabiullah Yusuf, saudara-saudaranya merasa bersalah wa in kunna la khatiin, kami semua merasa bersalah, harus menyingkirkan Nabiullah Yusuf, harus masukkan Nabiullah Yusuf ke dalam sumur, dan ternyata Allah Ta'ala selamatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan subhanallah, Allah takdirkan Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan Mesir. Jawaban dari Nabiullah Yusuf, qala la tasriba alaikumul yaum. Ya, di ayat 92-nya itu Yusuf menjawab, pada hari ini tidak ada cercaan. Ya udahlah, yang sudah-sudah, yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting bagaimana ke depan kita tetap bersama-sama harapan yang lebih baik. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada cercaan, hari ini enggak usah saling menyalahkan. Gitu kan? Hari ini tidak perlu menyalahkan, tidak perlu ada cercaan, enggak ada saling menyalahkan. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan kalian. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa huwa arhamur rahimin, Dia Allah Maha Penyayang. Allah Ta'ala kasih sayangnya lebih besar dari murkanya. Ibu bapak, subhanallah, setelah clear, bisa cair, sebagai kakak beradik, setelah Nabiullah Yusuf memaklumi dan Nabiullah Yusuf menerima saudara-saudaranya dengan lapang dada, bahkan berkenan mendoakan mereka supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau mereka marah-marah, bukan cuma marah tapi membuang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan itulah ciri orang yang berusaha meninggalkan dosa besar, ciri orang yang berusaha meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, diantaranya sanggup doain orang lain yang orang itu mohon maaf marah-marah. Coba lihat surat 42. Lihat surat 42 ayat 43, Allah berfirman. Coba lihat surat 42. Waalaikumsalam, datang belakangan salamnya kenceng lagi. Biar tahu kalau Pak Dodi udah datang.
Surat 42 ayat 43. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahis wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Orang yang mereka berusaha ninggalkan dosa besar, wal fawahis dan perbuatan keji. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Orang marah-marah bahkan mungkin mencaci maki, merendahkan, menghina segala macam. Yang marah-marah itu didoain, dimaafin, didoain supaya dapat ampunan Allah. Luar biasa. Itulah yang dilakukan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bukan cuman dimarahin, bukan cuman dicaci, bahkan Nabiullah Yusuf sengaja dibuang, dimasukkan dalam sumur, kan dibuang. Kira-kira orang seperti kita kalau diperlakukan seperti itu masih bisa nggak maafin, doain supaya dia diampunin sama Allah? Oh, balas itu. Balas katanya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ciri orang yang berusaha meninggalkan dosa besar, perbuatan keji, orang yang apabila ketika orang marah-marah masih hum yaghfirun, mereka dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan kalian. Semoga Allah ampunin kita semua. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang sambutlah dengan lembaran yang lebih baik. Selanjutnya, idhabu biqaumisi. Hei saudara-saudaraku, pergi kalian semua, tinggalkan Mesir. Biqaumisi, bawa ini jaketku, bawa ini gamisku. Fa'alquhu ala wajhi, nanti sampaikan, taruh jaket ini, gamis ini, ala wajhi abi, di muka ayah. Ya, ya'ti basira, tiba-tiba insya Allah ayah bisa ngelihat kembali. Jadi bawa jaket saya ini, mantel saya ini, ya, sampaikan kepada ayah bahwa saya masih ada. Yang berpisah kurang lebih 80 tahun. Bayangin, berpisah 80 tahun, seumur buya kita. Hah? Oh, lebih 1 tahun, potong setahun. 80 tahun berpisah. Bapak Ibu bisa bayangkan Nabiullah Yusuf dengan Nabiullah Yakub dipisahkan oleh Allah selama 80 tahun, dan Nabiullah Yakub tetap berharap suatu saat dipertemukan Allah. Nabi Yakub tetap berharap suatu saat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabiullah Yakub berkeyakinan bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam masih ada, masih hidup kalau bahasa Pak Asri. Karena baju yang kemarin yang berlumuran darah itu bukan darah manusia, tapi bidamin kadzib, darah bohong. Yang dimaksudkan di situ darah kambing. Darah manusia sama darah hewan baunya sama nggak? Beda Pak ya? Beda. Darah manusia baunya anyir, amis. Pasti beda. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya Nabiullah Yusuf mengatakan, wa'tuni bi ahlikum ajmain, bawa kemari keluargamu semuanya. Keluarga Bani Yakub itu bawa ke sini semua, bawa ke Mesir. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Hebatnya Nabiullah Yusuf, lapang dadanya Nabiullah Yusuf alaihissalam setelah semuanya clear.
Udah nggak ada cercaan, yang lalu biar berlalu, yang sudah-sudahlah ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Sekarang kita kumpul keluarga, kita reuni. Waktuni bi ahlikum ajmain, bawa semua keluarga kita kumpul di Mesir, kita reuni. Bahkan yang baik itu reuninya itu bukan cuman reuni di dunia, tapi reuni pula nanti di sorga yang disiapkan Allah. Itulah obsesinya orang yang beriman. Kalau nggak salah di surat 52 ayat 21, coba dilihat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Lihat surat 52 ayat 21, benar nggak Pak Tri? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman mengikuti ya mereka anak cucu biimanin dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan anak cucu itu nanti di sorga. Wa ma alatna min amalihim min syai', Allah tidak kurangi ibadah mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing bergantung apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Kumpulkan semua keluarga Bani Yakub ke Mesir sini, ajak waktuni bi ahlikum, kata Nabi Yusuf, ajak kumpul semua, kita reuni di dunia. Insya Allah reuni pula nanti di hadapan Allah. Orang yang beriman mengikuti anak cucu dengan iman, Allah pertemukan mereka tidak hanya di dunia seperti ini, Allah pertemukan nanti kita di sorga. Semoga keluarga besar Masjid Al-Hidayah pagi ini kita reuni gitu Pak Asri ya, Pak Teguh kita reuni. Kalau nanti Pak Asri, Pak Teguh masuk surga duluan, ajak kita reuni di sana. Ya Pak Teguh ya, Pak Asri ya, Buya kita, sesepuh kita, kalau beliau nanti masuk surga duluan cari Pak Teguh, cari Bu Dede. Oh bidadari. Yakin aja dia Pak Yai. Nah, baik. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya. Walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun. Ya, kemudian ayat yang ke 94 itu, maka ketika kafilah, ketika rombongan keluarga Nabiullah Yusuf alaihissalam keluar dari negeri Mesir, setelah disuruh keluar kalian, pergi kalian bawa jaketku, baru keluar dari Mesir, qala abuhum, berkata ayah mereka, yakni Nabiullah Yakub alaihissalam, la ajitu riha Yusuf, aku mendapati riha Yusuf, aku mendapati baunya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal ibu bapak jaraknya Palestina, Mesir, jauh. Kalau perjalanan saat itu jalan kaki pakai unta itu 8 hari. Kalau sekarang ya cepat. Kalau zaman itu perjalanan 8 hari. La ajidu riha Yusuf, pendengaran penciuman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, perjalanan jarak jauh, jarak yang cukup jauh, aromanya sudah tercium. Itulah keistimewaan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bisa jadi Bu Dokter Niken nanti menjelaskan ini kaitannya dengan istinsyak.
Istinsak itu wudu, kita menghirup air dalam hidung. Hikmahnya luar biasa buat THT kita, buat penciuman kita. Penciuman Nabiullah siapa tadi? Yakub alaihissalam itu dengan jarak Palestina Mesir, baru keluar kafilah itu udah mencium bahwa baunya Nabiullah Yusuf udah bisa dicium oleh siapa? Nabi Yakub alaihissalam. La ajitul riha Yusuf. Kalau Pak Tri kira-kira kalau ibu datang gitu dari depan, Pak Tri di dalam udah bisa cium nggak baunya? Belum katanya. Penciuman kita terbatas. Masya Allah. Keringat hamba Allah satu dengan yang lain tuh beda-beda. Aromanya sama nggak? Aromanya beda-beda. Nabiullah Yakub alaihissalam bisa mencium aroma keringat Nabiullah Yusuf alaihissalam, ada instingnya jalan, nalurinya jalan. Ini aromanya Yusuf, ini baunya Yusuf. Punya telepati, punya naluri, punya sinyal yang luar biasa. Dan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub alaihi salam. Kalau saat itu belum ada telepon. Kalau ada telepon dulu. Ini belum ada telepon, belum ada komunikasi seperti sekarang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada Nabiullah Yakub alaihissalam, inilah ajitu riha Yusuf laula antufannidun. Kalau kalian nggak menganggap, ya, laula antufannidun, kalau kalian nggak menganggap bahwa menuduhku lemah akal, pasti kalian membenarkan apa yang saya sampaikan ini tentang aroma bahwa Nabiullah Yusuf itu masih ada. Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah, qalu, keluarga besar Nabiullah Yakub alaihissalam menjawab, tallah, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, ya demi Allah sesungguhnya engkau ayah Yakub masih dalam kekeliruan yang dulu. Udah dikasih tahu Nabiullah Yusuf udah nggak ada. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu mereka narasikan dimakan serigala. Ayah masih ingat aja, masih ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu bapak saudara, kalau sekalian nggak nganggep aku gila, nggak nganggep aku akal lemah, pasti kalian percaya. Pasti kalian sami'na wa ata'na, info yang saya sampaikan tentang keberadaan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah, inilah nilai spiritual yang dimiliki Nabiullah Yakub alaihissalam, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Nabiullah Yakub alaihissalam berkeyakinan sebagaimana spiritual yang Allah ajarkan kepada Nabi Yakub alaihi salam, bahwa Nabiullah Yusuf masih ada. Aromanya pun bisa dirasakan, baunya pun bisa dirasakan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Dan itulah perasaan orang tua. Perasaan ayah, perasaan bunda kepada anak itu nyambung. Apalagi sama-sama baik. Nabiullah, Nabi dan Rasul, begitu pula Nabiullah Yusuf alaihissalam nyambung. Kalau sama-sama baik, Allah pertemukan tadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah pertemukan anak cucu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Instingnya nyambung, spiritualnya nyambung. Kenapa? Sama-sama baik. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, kalimat qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, ini sebenarnya kalimat nggak pantas diucapkan oleh keluarga Nabiullah Yakub kepada Nabi Yakub alaihissalam.
Karena Nabiullah Yakub itu bukan asbun. Asbun apa, Bun? Nabiullah Yakub bukan asal ngomong. Nabiullah Yakub ngomong ini kenapa? Ini hidayah, ini Allah ajarkan, ini petunjuk dari Allah. Maka Nabiullah Yakub katakan, kalau kalian nggak nganggap aku ini lemah akal, kalau kalian nggak nganggap lemah akal, pasti kalian percaya bahwa Nabiullah Yusuf itu aromanya udah ayah cium, aromanya udah sampai, udah saya rasakan bahwa keberadaan Nabiullah Yakub, maksudnya Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak jauh. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Satu ayat lagi karena makan ada penjelasan dari Dr. Niken insya Allah. Satu ayat lagi ya. Falamma anja al basiru alqahu ala wajhi fartadda basira. Tatkala datanglah kabar baik, ya, rombongan datang yang membawa apa tadi? Membawa gamis, membawa baju. Baju siapa? Baju Nabiullah Yusuf alaihissalam. Baju Nabiullah Yusuf alaihissalam. Selamat datang, Dok. Ya, ini rombongan Dr. Niken yang akan menyampaikan tentang indahnya istinsak. Ibu bapak saudara, maka tatkala kabar baik itu datang, kemudian alqahu ala wajhihi, ditaruhlah gamis tadi, baju tadi di muka Nabiullah Yakub alaihissalam. Saking senengnya, fartadda basira, tiba-tiba Nabiullah Yakub bisa melihat kembali setelah kurang lebih berapa tahun tadi? 80 tahun. Terus mikirin Nabiullah Yusuf, ya, innama asku bathi wa husni, ya, ilallah, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, ya, mengadukan penderitaanku kepada Allah. Terus Nabiullah Yakub, innama asku bathi wa husni ilallah, aku mengadukan kesedihanku, persoalanku kepada Allah selama bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun, 80 tahun kira-kira kurang lebih. Setelah 80 tahun, gamis datang, bajunya datang, orangnya belum datang, baru bajunya yang datang, sorbannya datang. Fartadda basira, tiba-tiba Nabiullah Yakub alaihissalam langsung melihat kembali saking senangnya. Baru disitulah Nabiullah Yakub ngomong, qala alam aqul lakum, kata Nabi Yakub, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, sesungguhnya semua ini aku tahu dari Allah yang kalian tidak tahu. Aku tahu semua ini dari Allah yang kalian semua tidak tahu. Sebelumnya Nabiullah Yakub nggak ngomong begitu. Sebelumnya Nabiullah Yakub mengatakan, aku udah cium baunya Nabiullah Yusuf alaihissalam dari gamisnya, penciumannya luar biasa. Dan ini nyambung dengan apa yang nanti disampaikan Dr. Niken, insya Allah. Penciuman indera, penciumannya luar biasa. Ibu bapak saudara, nanti kita sambung ayat yang ke-97 dan seterusnya. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, ya Allah, wahai ayah kami, mintakan ampun kepada kami semua salah, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan dalam beberapa riwayat, setelah anak-anak Nabi Yakub mengetahui bahwa mereka salah, sampai beberapa hari, malam Jumat berikutnya, atau nunggu sampai subuh, nunggu jam sahur, saat-saat doa yang mustajab, saat sahur itulah Nabiullah Yakub memohon kepada Allah agar anak-anak Nabiullah Yakub diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sepertinya udah siap semuanya, siap Pak ya? Siap semuanya. Dan ada catatan, mohon doa untuk keluarga Bapak Asning Surya
atau Ibu Dr. Arti, semoga diberi istiqomah dalam Islam, iman, amal soleh. Ya, kita bacakan suratul Fatihah, semoga melalui suratul Fatihah menjadi wasilah untuk keluarga besar Bapak Asning Suryo, ya, yaitu Ibu Dr. Arti. Semoga sekali lagi beliau diberikan keteguhan, diberikan istiqomah ya untuk iman Islamnya, dan semoga beliau bisa beramal soleh. Al-hadiniyah likulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, ada titipan doa yang mau berangkat haji, yaitu Dr. Rani Rulianti. Betul Pak dia? Dr. Rani Rulianti, semoga beliau sehat selalu, dapat melaksanakan rukun syarat dalam melaksanakan ibadah haji, dan beliau pulang membawa haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian saya mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.